Halo guys, balik lagi sama Chris di Trading Pintar. Hari ini tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita udah banyak belajar soal chart pattern, kita udah belajar juga soal indikator, backtestingnya juga ya. Nah, hari ini kita akan ngupas sedikit tentang konsep, tentang logika. Logika di mana? Logika market, teman-teman, atau market logic. Nah, penasaran? Oke, teman-teman, market logic bareng gua. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit mulus kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, guys, kali ini gue akan menjelaskan beberapa logika dalam market ya. Sebenarnya bukan cuma logika, banyak yang akan kita bahas. Nah, buat teman-teman sekarang ya, teman-teman pasti banyak ya yang sudah punya background trading. Mungkin ada yang dari chart pattern, SMC, SMD, atau yang lain. Nah, gue minta nih teman-teman buat kosongin gelas kalian. Kenapa gue minta kosongin gelas kalian? Kalau kalian masih egois dengan metode-metode kalian, ilmu ini nggak bakal masuk teman-teman. Nah, di sini nanti akan jadi yang namanya conflict knowledge. Nah, kalau kalian sudah bisa mengosongkan gelas kalian, gue akan isi materi market logic ini. Nah, apa aja sih yang bakal gue sampaikan di sini? Yang pertama adalah satu, market logic atau logika pasar. Nah, yang kedua ada alasan market. Ketiga, ada cara membaca order flow. Empat, adalah cara mengetahui order flow. Nah, teman-teman sekarang bisa tahu ya bagaimana logikanya berjalan, dan teman-teman juga harus tahu kenapa alasan market bergerak. Sorry, salah. Teman-teman tahu nggak bagaimana market logika itu berjalan? Sebenarnya market logika berjalan itu ada dua. Yang pertama ada market logic di chart. Jadi ini logika membaca dalam charting teman-teman. Nanti akan gue jelasin satu persatu ya. Dan yang kedua adalah logika market maker. Nah, teman-teman,
kita bisa tahu bagaimana logikanya mereka berjalan di chart dan logikanya market maker. Nah, logikanya di chart, kadang teman-teman itu yang memakai indikator, yang memakai tren, itu belum tahu bagaimana chart itu berjalan. Nah, untuk yang logika market maker, kita harus bisa melogikakan ini. Karena apa? Di setiap instrumen apapun yang diperdagangkan ya. Misal di pasar uang, seperti di market forex, di market emas, market saham, itu ada yang namanya market maker di semua lini. Bahkan di eh, penjualan konvensional, di pasar-pasar tradisional pun ada yang namanya market maker. Nah, bagaimana sih logikanya mereka memainkan harga atau memainkan market? Nah, yang selanjutnya adalah alasan-alasan market bergerak. Alasannya kenapa? Ini ada beberapa alasan. Ini nanti masuknya kita ke teknikal ya, teman-teman. Alasannya adalah satu, mengejar liquidity, dan yang kedua adalah mengisi VFG atau ketidakseimbangan atau imbalance. Nah, ini dulu ya, teman-teman. Alasan market bergerak yaitu adalah satu, mengejar liquidity, dan yang kedua adalah mengisi VIG atau mengisi ketidakseimbangan. Sebenarnya cukup ini aja. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas adalah tiga cara membaca order flow. Yang keempat adalah cara mengetahui order flow. Nah, sekarang kita akan ke market logic chart. Cara membaca market logic dalam chart. Nah, bagaimana sih teman-teman cara melogikakannya? Kadang teman-teman masih ya menggunakan yang namanya chart pattern ini. Oke. Tapi kadang kalau memakai chart pattern teman-teman masih terkena yang namanya fake out atau yang lain. Nah, di sini saya akan mengasih tahu yang namanya logikanya dalam trend atau dalam charting ya. Jadi kadang banyak teman-teman yang tanya saya, Bang, metode lu apa sih? Nah, metode lu SND kah? ICT kah? Support resisten atau pakai pivot? Nah, nah, tapi ya ada benarnya juga. Gue juga pakai SND, ICT, dan bahkan gue makan juga MMXM. Nah, tapi beberapa ini emang gue pakai ya buat menjadi satu metode gue, yaitu market logic. Ditantang sekitar 12 menit. Oke, yang pertama, logikanya di mana? Yang pertama, untuk membaca charting, kalian harus tahu yang namanya
harga memulai dari mana? Harga mulai dari mana sih? Nah, kita bisa lihat ya. Harga mulai itu adalah dari kebanyakan orang-orang berjual beli atau di yang namanya market sideways. Nah, kita lihat di sini. Contoh misal di sini. Market sideways di sini banyak yang jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Oke. Nah, di sini menciptakan yang namanya market apa? Konsolidasi. Konsolidasi. Nah, ini. Nah, ini adalah harga yang stabil, kestabilan harga orang rata-rata jual beli. Nah, setelah stabil, kita perlu dilihat bahwa market itu adalah awalnya dari mana, maunya kemana gitu. Nah, kita bisa membuat patokan. Market berawal dari sini, area harga-harga stabil. Dan nanti akan kembali ke harga tersebut, harga stabilan tersebut, ke harga konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi ini bisa kita jadikan patokan untuk kembalinya market. Nah, ini kita tandai di sini market konsolidasi. Hanya stabil. Nah, ketika dia turun dari harga kestabilan ini, maka harga akan turun. Maka harga akan turun. Turunnya sampai mana? Turun, 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 turun. Nah, di sini kita nggak tahu turunnya sampai mana. Nah, yang menjadi patokan kita adalah perubahan trennya. Perubahan tren dari konsolidasi tersebut. Nah, di mana kita tahu perubahan trennya? Yaitu dengan change of character atau perubahan tren. Nah, kita gunakan SMC di sini ya, teman-teman. Ini adalah change of character atau COCH. Nah, setelah ini kita akan mengetahui kira-kira mereka akan bergerak kemana. Mereka akan bergerak ke harga yang stabil tersebut, ke harga konsolidasi. Kita bisa lihat. Oke, tadi kita sampai COCH ya, sampai COCH. Nah, ini kalau kita logikakan di pasar ya, teman-teman. Di pasar, ini kita bisa contohkan dengan oke, saya balik. Misal begini ya. Misal, gue misalkan dengan harga cabai saat lebaran. Harga stabil misal di harga 80.000 ya, teman-teman. 80 sampai 90.000. Misal, ini naik, turun, harga stabil di situ. Nah, ketika event masuk bulan Ramadan, itu harga kebutuhan orang-orang itu semakin banyak cabai. Banyak yang jualan makanan, terus banyak yang pengen masak sendiri. Pokoknya rata-rata yang kayaknya nggak suka masak, ada masak-masak masing-masing. Dan pedagang makin banyak. Nah, otomatis kebutuhan cabai itu akan meningkat. Sementara stok cabainya, petani itu tetap atau panennya lagi biasa-biasa aja. Otomatis barang kan menjadi langka ya, teman-teman. Barangnya langka tapi peminatnya banyak. Nah, ketika barang langka peminatnya banyak, otomatis harga dia akan naik.
Nah, naik sampai kapan? Sampai kira-kira yaitu kalau di Ramadan biasanya sampai Lebaran selesai nih. Lebaran selesai, orang-orang udah mulai nggak FOMO lagi nih, udah jarang lagi yang jualan-jualan apa namanya takjil itu. Nah, permintaan cabenya tuh menurun teman-teman, menurun terus, permintaan menurun sampai harga stabil kembali. Nah, stabil kembali ke yang namanya area konsolidasi. Di sini kita tahu yang namanya sampai kembali ke harga semula karena supply demand-nya sudah kembali ke normal. Nah, yang perlu kita ketahui di mana sih kita bisa membaca tren untuk mengambil keuntungan dari situ? Nah, yang harus kita ketahui yaitu momen-momen di mana tren itu mau berubah. Momen-momen di mana tren akan menjadi turun. Nah, itu kesempatan kita untuk ngejual barang kita. Bagaimana caranya? Tuh, ada yang namanya COCH, Change of Character, atau teman-teman bisa pakai yang namanya trendline dengan teknikal ini. Di sini teman-teman bisa lihat trennya lagi naik, turun. Dia ketika dia membuat COCH, Change of Character atau perubahan karakter tren, nanti kita bisa cari aksi jual di sini. Targetnya sampai mana? Targetnya sampai harga stabil yang tadi. Di konsolidasi di sini. Harga stabil. Nah, ini adalah target kita untuk melakukan take profit, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ya melogikanya gimana, karena kebanyakan kalau kita nggak tahu chartnya bergeraknya mau kemana, dari kemana, kita akan kebingungan. Oh, ini apa sih? Ini apa sih? Market sideways itu apa sih? Nah, di sini bisa tahu ya, teman-teman. Oke, untuk kali ini kita rasa sudah cukup ya untuk yang namanya logika dalam chartnya. Oke, jika kalian suka dengan materi seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Gue Fatur, pamit undur diri. Thank you.